Alhamdulillah akhirnya dicairkan setelah 5 pengajuan sebelumnya di Autol dan sempat putus asa, bisa juga lumer ya teman-teman, dan ada satu yang masuk ke kantong. Dan untuk di aplikasi ini lumayan buat kalian yang masih pemula ataupun masih pertama kali meminjol, karena di aplikasi ini bisa buat modal usaha, bisa buat modal pendidikan, modal sehari-hari dan lain-lainnya. Plus di aplikasi ini juga bisa dirawat, biaya bunganya rendah, cukup menggunakan KTP dan rekening tanpa harus menggunakan banyak amunisi. Nah, di aplikasi ini akan saya berikan juga solusinya buat kalian yang sudah sering di Autol ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu, tetap kuat dan tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan semoga kalian terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, gimana juga nih kabar pengajuan kalian? Sudah pada di ACC atau sudah dicairkan? Ataukah sudah kalian gunakan duitnya buat galbay dan lain-lain? Nah, kali ini gue akan merekomendasiin lagi salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini legal ya teman-teman. Dan tentunya di aplikasinya saya sudah beberapa kali ngajuin, alhasil hanya ada satu yang di ACC. Dan nggak masalah, yang penting ada yang cair ya dari beberapa pengajuan saya yang di Autol. Dan untuk di aplikasi ini saya akan berikan tipsnya di akhir video terkait pengajuan di aplikasi ini agar bisa lolos. Nah, jadi buat kalian yang sudah sering di Autol di aplikasi ini, simak terus videonya ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah sering di Autol di aplikasi ini, video ini adalah recommended buat kalian semua. Dan juga di aplikasi ini biaya bunganya rendah, kemudian kalian cukup menggunakan KTP saja dan rekening bank BRI atau BNI, dan tentunya semua orang bisa dicairkan. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada 6 pengajuan saya sebelumnya dan hanya satu yang di ACC ya. Nah, di sini yang pertama pengajuan pinjaman jangka pendek dengan batas peminjaman 500.000 dengan jangka waktu tenor 14 hari itu alhasil ditolak ya dan tidak disetujui. Setelah itu saya mengajukan lagi selang beberapa jam di peminjaman jangka pendek juga dengan limit 600.000, jangka waktu peminjaman 14 hari, tanggal jatuh tempo pada tanggal 23 bulan 4 2021, dan di sini ditolak lagi. Kemudian saya nggak patah semangat, saya ngajuin lagi setelah menunggu 2 jam berikutnya. Saya ngajuin lagi dengan peminjaman 600.000, 14 hari dan tanggal jatuh tempo sekian. Ditolak lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu saya nggak langsung ngajuin lagi, malah saya tunggu besoknya lagi untuk pengajuan, dikarenakan mungkin limit kuota pengajuan sudah habis atau sudah banyak orang yang ngajuin. Makanya di pengajuan saya sebelumnya itu di Autol semua ya. Dan setelah itu besoknya saya ngajuin lagi dengan peminjaman 600.000 dengan tenor 14 hari, alhasil masih ditolak ya. Setelah itu saya menunggu 2 jaman ya untuk jedanya. Setelah itu saya menunggu 2 jaman untuk jedanya dan saya ngajuin lagi dengan peminjaman 600.000 dengan jangka tenor 14 hari. Alhasil masih ditolak lagi. Dan setelah usut punya usut, ternyata di aplikasi ini saya tambahkan beberapa foto untuk di bagian dokumennya. Nah, untuk fotonya ini sangat gampang banget ya. Hanya satu foto saja yang saya tambahkan dan alhasil bisa tembus di produk peminjaman yang terakhir ini dengan limit 600.000 dengan tenor 14 hari dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 24 bulan 4 2021. Nah, jadi untuk di aplikasi ini duitnya sudah masuk ke rekening saya dan langsung saya tarik ya. Pokoknya peminjamannya 600.000, yang dicairkan juga 600.000, nggak pakai potongan karena aplikasi ini sudah legal dan kalian bisa buat modal jajan dan juga modal kebutuhan sehari-hari, beli takjil dan lain-lain.
dan tentunya di aplikasi ini bisa dirawat untuk mendapatkan limit yang lebih besar lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita masuk dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Pinjam Indo. Dan untuk aplikasi Pinjam Indo ini mungkin kalian sudah pada sering ngajuin di aplikasi ini ya, atau mungkin kalian sudah sering di ACC juga ya. Nah, jadi di aplikasi ini recommended banget buat para pemula, dan tentunya kalau misalkan kalian di auto, kalian jangan patah semangat ya teman-teman. Ajukan lagi, ajukan lagi, ajukan lagi dan lagi ya teman-teman. Karena walaupun kalian lihat saya di sini tiap harinya cair, itu nggak serta-merta setiap pengajuan saya di ACC, di ACC, di ACC. Kadang satu hari ada yang nggak di ACC sama sekali, namun itu menutupi karena ada biasanya di hari-hari sebelumnya saya cair 2 pengajuan atau cair 3 pengajuan ya. Nah, makanya bisa menutupi untuk hari-hari yang nggak ada di ACC ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, dalam satu pencairan itu pengajuan saya banyak banget ya teman-teman. Kadang 20, kadang 10, dan tergantung juga dari amunisi ya. Namun ya gitulah kalau kita bermain pinjol ya, kadang hanya 1 di ACC, kadang 2, kadang sama sekali nggak ada di ACC dari 10 pengajuan atau dari 20 pengajuan ya teman-teman. Nah, jadi tergantung hoki juga ya. Nah, oke, sebelum kita melangkah ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Indo, pinjaman uang online dari PT Serba Digital Teknologi. Nah, untuk aplikasi ini sekali lagi saya katakan kalian bisa dapatkan di Google Play Store tanpa harus komen di kolom komentar, "Bang, linknya mana bang? Bang, nama aplikasinya apa bang? Bang, inilah itulah ya." Dan untuk di aplikasi ini kalian juga nggak perlu repot-repot mencari link ataupun link download melalui S-File, melalui Google, melalui website, melalui apapun itu ya, karena sudah tersedia di Google Play Store. Jadi simple banget, tinggal ketikkan namanya di Google Play Store, aplikasinya langsung muncul, tinggal kalian download dan langsung ajukan ya. Nah, untuk aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download ya, dengan rating 4,2 dan ulasan 66.000 ya. Nah, kalau kita melihat dari brosurnya di sini, pengajuannya mudah. Kalian cukup mengajukan pinjaman hanya dengan mengisi 4 data diri. Setelah itu mudah dicairkan ya. Ketika disetujui, saat itu juga langsung dicairkan. Nggak menunggu lama, m-banking kalian akan langsung berbunyi. Di sini juga nggak memerlukan jaminan. Kalian cukup menggunakan HP dan juga KTP plus rekening untuk pencairannya, dan langsung kalian bisa gaskan duitnya ya. Setelah itu di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam. Nah, di sini customer service-nya aktif banget ya, teman-teman. Jadi dia membalas satu persatu. Jadi jika kalian mempunyai kendala atau ingin bertanya, langsung saja kalian ke customer service aplikasi ini. Selanjutnya di aplikasi ini kita ke detail infonya dulu. Untuk produk peminjamannya mulai dari 1 juta hingga dengan 5 juta rupiah. Dengan tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Suku bunga pinjaman hariannya 0,06%, suku bunga pinjaman tahunannya yaitu 21,9%. Dan biaya adminnya 0% ya. Nah, untuk keunggulan di aplikasi ini pembayarannya fleksibel, kemudian mendukung metode pembayaran di banyak bank dan lain-lain ya. Namun di sini masih agak sedikit untuk persyaratan ya, karena dia nggak menjelaskan persyaratan peminjaman dan lain-lain. Nah, di sini ada alamat email, kemudian juga ada situs resmi dari aplikasinya yaitu websitenya. Namun kalau websitenya bisa mengajukan peminjaman lebih bagus lagi ya teman-teman, kita nggak harus mendownload aplikasinya ya. Dan di sini aplikasinya sudah dirilis sejak 30 April 2020 ya, artinya sudah berjalan setahun kan ya. Atau baru mau jalan setahun ya. Artinya aplikasi ini sudah mau jalan 1 tahun ya, karena ini masih tanggal 17-an dan belum sampai tanggal 30. Nah, oke, nggak usah menunggu lama, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Pinjam Indo. Di sini kalian bisa lihat dia sudah terdaftar di OJK plus juga bagian dari AFPI ya. Nah, ini lagi loading. Jadi di aplikasi ini kalian nggak akan disebar datanya ya teman-teman. Kalaupun kalian misalkan nih jatuh tempo karena belum mempunyai uang untuk membayar, itu nggak akan disebar data kalian ya, nggak sama seperti pinjol ilegal ya. Nah, ini kalian bisa lihat tampilan halaman awalnya seperti ini ya, sangat simpel banget. Di sini produk peminjaman untuk pemula itu 3 juta rupiah maksimal ya. Namun biasanya kita hanya mendapatkan 600.000 atau di bawah 1 jutaan. Dan di sini langsung permohonan pinjaman. Kalian atur sendiri dulu untuk limitnya berapa.
apakah 600.000 dan sampai dengan 1 jutaan ya teman-teman. Nah ini kita pilih saja 800, tenornya 61 hari, dan langsung kita permohonan pinjaman. Nah ini ada data pribadi yang harus kita masukkan ya. Nah yang pertama ada informasi dasar, ini masukkan namanya, nomor KTP-nya, jenis kelamin, menikah, sekolah menengah atas, kota tempat tinggal, dan lain-lain. Nah ini adalah akun keluarga saya ya, bukan akun saya, karena kalau di akun saya itu mempunyai data-data saya sendiri ya, jadi nggak bisa saya perlihatkan. Dan di sini kalian masukkan informasi rekeningnya ya. Nah ini informasi rekening, kalian bisa masukkan seperti itu. Kemudian informasi pekerjaan, di sini kalian masukkan juga warkop Aweng ya, misalkan ya, dengan bidang usaha itu berapa. Nah ini bidang usahanya apa saja ya, misalkan nih wira usaha. Kemudian jumlah keseluruhan karyawan kalau kalian mempunyai pekerjaan ya, kalau enggak ya enggak usah masukkan. Kemudian di sini lama bekerja, misalkan kalau kalian bekerja itu tinggikan saja ya, kalau ada 10 tahun masukkan 10 tahun ya teman-teman. Gaji bulanan ini kalian tinggikan di sini, misalkan ya 5 juta sampai 6 juta, asalkan masih dalam wajar juga ya. Setelah itu di sini alamat kantornya ya. Kalau alamat kantor ini nggak masalah kalau berbeda dengan alamat di KTP kalian. Setelah itu ada kontak darurat. Nah ini kontak darurat yang harus kalian perhatikan ya. Ini hubungan yang pertama yaitu ayah ya ataupun ibu, pokoknya antara dua itu. Kemudian di kontak darurat kedua bisa kalian masukkan juga ibu ya. Setelah itu kalau misalkan nih ibu kalian nggak mempunyai nomor handphone ya, kalian masukkan saja tetap ibu ya, asalkan nomor handphonenya itu kalian masukkan nomor handphone orang lain, dan bisa juga kalian masukkan nomor handphone kalian sendiri ya. Kemudian di nomor kontak darurat yang ketiga ini kalian bisa masukkan keluarga kalian ya, kalian bisa pilih saja. Setelah itu di sini kontak darurat yang keempat, di sini kalian masukkan masih juga saudara kalian. Kemudian yang terakhir adalah rekan kerja ya. Nah ini nama rekan kerja kalian. Pastikan dari kelima kontak darurat ini harus aktif ya, karena memang di aplikasi ini dia menelpon untuk proses peninjauannya ya. Dan untuk di aplikasi ini pertanyaannya hanya gampang banget, hanya itu saja ya, nggak ada yang memberatkan, apalagi kalau kalian sendiri yang mengisikan peminjamannya. Setelah itu langsung tekan kirim di sini, plus kalian harus menambah foto ya. Nah di sini saya tekankan sekali lagi, yang paling sulit di bagian aplikasi ini yaitu memasukkan foto KTP-nya. Nggak boleh blur, nggak boleh tertutup, nggak boleh terhalang, nggak boleh terpotong sudut kiri kanan atas bawah, dan juga nggak boleh terlalu terang dan nggak boleh terlalu gelap juga. Satu kata pun tertutup itu pasti langsung akan di auto ya, karena memang aplikasinya legal, jadi agak sedikit ketat ya. Nah di sini harus selfie bagian dengan KTP. Dan jika sudah, kalian harus tekan kirim ya teman-teman. Nah di sini juga ada bukti kerja yang dimintai ya. Nah di sini kalian bisa masukkan bukti kerja seperti ID card, slip gaji, bukti pekerjaan, rekening koran, dan lain-lain ya. Nah untuk bukti lainnya di sini kalian masukkan bisa NPWP, SIM, ataupun BPJS. Dan kalau di aplikasi ini nggak masalah menggunakan data-data pribadi kalian ya, karena nggak akan disebar. Nah untuk bukti pekerjaan ini bisa kalian masukkan foto tempat kalian bekerja ya, jadi hanya foto saja, asalkan ada pelang nama dari tempat bekerja kalian dan harus sama dengan yang kalian masukkan di tempat pekerjaan atau di kolom pekerjaan tadi ya. Misalkan namanya Warkop Aweng, nah itu cukup foto warkop tersebut dengan pelang namanya ya, kalian sudah bisa masukkan ya teman-teman. Dan hanya saya menambah satu dokumen saja, yaitu foto tempat bekerja, dan langsung di ACC ya, kalian bisa langsung coba juga. Setelah itu di sini langsung kalian nanti akan diarahkan untuk detail pencairannya, dan tinggal menunggu pengajuan kalian ditinjau. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal, yaitu Pinjam Indo. Dan buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, buruan ajuin mumpung lagi banyak yang di ACC dan lagi viral. Cukup menggunakan data KTP pribadi saja, itu sudah bisa ngajuin di aplikasi ini tanpa repot, tanpa ribet, dan lain-lain. Kalau masih bingung silahkan ketikkan di kolom komentar, insya Allah saya bantu ya, kalau saya mempunyai waktu. Dan buat kalian baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.